Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama mamanya Erlangga. Hari ini kita akan membahas tentang peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Nah, sebelum kita mulai, siapkan dulu cemilannya, kertas catatannya, dan juga pertanyaannya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa sih itu peran guru dan siswa dalam pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang definisi guru, tugas guru, peran dan fungsi guru, kompetensi guru, serta definisi siswa, tugas siswa, dan konsep dasar belajar mengajar. Nah, kita ke pembahasan yang pertama. Siapakah itu guru? Nah, apakah dia hanya dikatakan sebagai profesi atau sebutan untuk profesi saja, atau setiap orang juga bisa dikatakan sebagai guru ya? Nah, mari kita lihat definisinya. Nah, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Jadi semua orang yang bekerja dengan mengajar itu dikatakan sebagai guru. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru itu adalah sebutan untuk suatu pekerjaan atau profesi. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2045, nah di sini dikatakan bukan guru tapi tenaga pendidik profesional. Nah, dia adalah orang yang punya tugas dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak usia dini melalui jalur formal pemerintah berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru itu adalah pendidik atau tenaga pendidik profesional yang bekerja di sekolah formal pemerintah atau non pemerintah. Yang penting pokoknya sekolah formal ya, itu sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah. Jadi kalau misalnya lebih dari sekolah menengah, nah sebutannya bukan guru lagi. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, sedangkan menurut Kalim Purwanto, guru itu adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang maupun kepada sekelompok orang. Nah, dari tiga definisi ini terdapat perbedaan. Yang pertama, di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 lebih mengarahkan bahwa guru itu adalah sebutan untuk profesi atau sebutan untuk pekerjaan. Nah, sedangkan menurut Ngalim Purwanto ini, guru itu adalah sebutan untuk seseorang yang memberikan ilmu tanpa menambahkan embel-embel profesikah, pekerjaankah. Jadi setiap orang yang memberikan ilmu dikatakan sebagai guru. Nah, lalu sebenarnya guru itu siapa? Nah, jadi kalau di sini kita bisa tarik dua kesimpulan. Guru bisa diartikan sebagai sebuah profesi yang dilakukan oleh seseorang dengan mengajar, membimbing, mendidik, memberi arahan, memberi pelatihan, melakukan evaluasi kepada peserta didik. Jadi sebutan untuk orang-orang yang memiliki profesi kependidikan seperti guru-guru di sekolah. Nah, sedangkan yang kedua adalah sebutan untuk orang-orang yang memberikan ilmu tanpa melihat latar belakang pendidikannya, tanpa melihat di mana dia memberikan ilmunya. Jadi semua orang yang memberikan ilmu dimanapun itu dikatakan sebagai guru juga. Nah, jadi guruku, tolong mohon ilmunya darimu. Nah, padahal kan belum tentu yang dimintain ilmu kan orangnya profesional atau orang yang sudah memiliki legalitas kependidikan atau tidak. Nah, jadi di sini kita bisa tarik dua kesimpulan bahwa guru tidak hanya bisa diartikan sebagai sebuah profesi, tapi juga bisa diartikan sebagai seseorang yang memberikan ilmu, meskipun profesi sebenarnya itu bukan seorang guru. Nah, tapi untuk pembahasan kali ini kita lebih memfokuskan guru yang kita maksud itu adalah sebuah profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan mendidik, memberikan arahan, membimbing, dan mengajar. Nah,
tugas guru apa saja sih? Nah, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 1 dan 2 jelas tertulis di sana tugas guru itu ngapain aja. Nah, yang pertama perlu digarisbawahi ya. Jadi di dalam undang-undang tidak disebutkan sebagai guru, melainkan tenaga kependidikan atau tenaga pendidikan atau seseorang yang memberikan pendidikan. Nah, yang pertama, tugas guru itu apa aja? Nah, tugas guru itu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, jadi di ayat pertama ini tugas guru itu lebih kepada bagaimana dia berkontribusi pada pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya. Jadi kepada sekolahnya, bukan kepada siswanya. Nah, sedangkan yang kedua, tugasnya itu adalah melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, jadi di poin yang kedua ini, tenaga pendidikan atau guru tadi lebih ditugaskan atau tugas-tugasnya itu lebih mengarah ke langsung ke siswanya, seperti memberikan pembelajaran, memberikan bimbingan. Sedangkan yang pertama tadi lebih ke sekolahnya. Jadi tugas guru itu sebenarnya tidak berfokus pada antara guru dan siswanya saja. Jadi tanggung jawab guru itu bukan hanya pada siswanya saja, tapi juga pada instansi tempat dia bernaung. Jadi salah kalau misalnya ada guru yang hanya memikirkan bagaimana mendidik siswanya, memberikan pembelajaran, memberikan pengajaran tanpa mementingkan kebutuhan dari sekolahnya, tanpa melakukan administrasi, nggak ada rekap nilai, nggak ada rekap absen, terus abis itu dia nggak punya buku besar tentang data siswa seperti biodata. Nah, itu nggak boleh, karena semua sudah jadi satu kesatuan bahwa kedua hal ini memang jadi tugas dan tanggung jawab seorang guru. Nah, peran dan fungsi guru itu apa saja? Nah, di sini ada 9 peran dan fungsi guru. Yang pertama adalah educator atau pendidik. Nah, kita tahu dong pendidik itu ngapain aja. Nah, jadi yang pertama, seorang guru itu harus memberikan pendidikan bagi si siswanya, mengajarkan tentang nilai, norma, dan moral yang berlaku di lingkungan masyarakat, memberikan nilai-nilai kebaikan. Nah, yang kedua adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini peran guru itu sebagai pengatur dan perancang dalam suatu pembelajaran. Jadi guru merancang apa yang mau kita pelajari, bagaimana teknisnya nanti, kita pakai metode apa, pakai strategi apa, nanti pelaksanaannya bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga sebagai administrator atau pengadministrasi. Nah, administrasi di sini ngapain aja? Jadi guru tidak hanya memberikan pembelajaran, tapi juga merekap keseluruhan aktivitasnya. Contohnya ngisi absen. Nah, terus abis itu ngisi raport. Terus abis itu membuat arsipan materi yang diberikan apa, tugas-tugas yang sudah dikasih dan diberikan ke kalian itu, ke murid-muridnya itu berupa apa saja, contohnya seperti apa. Nah, itu diadministrasikan semuanya. Nah, terus sebagai supervisor. Nah, supervisor ini tugasnya, saya salah ngomong lagi ya tugasnya. Jadi peran guru sebagai supervisor ini yaitu memberikan pengawasan terhadap perkembangan si peserta didiknya atau perkembangan siswanya. Jadi melihat gimana nih tumbuh kembang siswanya, bagaimana perkembangan nilai-nilainya, apakah dia sudah memahami materinya atau belum. Nah, di sini sebagai supervisor untuk melihat perkembangan dari si siswanya. Yang kelima sebagai leader atau sebagai pemimpin. Nah, kalau misalnya yang tadi di manajer itu lebih kepada tentang perancangan, bagaimana dia pembelajarannya di kelas itu mau seperti apa, tata tertib yang harus ditanamkan ke siswa-siswanya itu apa, peraturan-peraturan yang harus diberikan kepada siswanya itu apa. Nah, sedangkan di leader ini dia
perannya sebagai seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu tugasnya gimana? Perannya seperti apa? Nah, pemimpin itu perannya adalah dengan memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada bawahannya untuk dapat tumbuh dan berkembang. Nah, jadi peran dan fungsi guru di sini sebagai leader adalah memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada siswanya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, jadi agak berseberangan antara manajer sama leader. Kalau misalnya yang tadi itu lebih menanamkan peraturan-peraturan atau rancangan aktivitas yang mau dilakukan. Nah, sedangkan di leader di sini guru justru memberikan kebebasan dan tanggung jawab. Nah, contohnya apa? Contohnya misal mengarahkan siswanya untuk mau ikut ekskul apa. Nah, itu kan memberikan tanggung jawab. Oh, Bu, saya maunya ekskul basket. Oh, oke, silakan. Nah, ketika sudah dipersilakan, maka guru kan berarti memberikan tanggung jawab dan dikasih kebebasan. Dia mau milih apa nanti di ekskulnya, dia mau seperti apa yang mau dia lakukan. Nah, bebas kan? Nah, terus yang keenam sebagai inovator atau orang yang berinovasi. Nah, jadi di sini guru juga harus terus mempelajari tentang kebaruan ilmu-ilmu. Nah, jadi dia harus berinovasi gimana ya cara membuat pembelajaran yang kekinian, yang lebih bisa diterima sama siswa-siswanya, lebih bisa mengena dan menyatu sama siswa-siswanya. Berinovasi, membuat hal-hal yang baru yang bisa lebih memudahkan proses pembelajarannya. Nah, yang ketujuh adalah dinamisator, yaitu menjaga kedinamisan dalam proses pembelajaran. Jadi penyeimbang dalam proses pembelajarannya, penyeimbang misalnya ada pergolakan emosi yang kurang sinkron antara siswa-siswanya dalam proses belajar, terus menjaga kestabilan, kekondusifan dalam proses pembelajaran. Nah, kurang lebih di dinamisator ini. Nah, yang kedelapan bertugas peran dan fungsinya pendidik itu atau guru adalah sebagai evaluator, orang yang mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi di sini guru memberikan penilaian, memberikan hasil penilaian dan mengevaluasi apakah sudah layak atau belum ya pembelajaran di satu semester atau di 1 tahun ini. Nah, yang terakhir adalah sebagai fasilitator. Nah, kemarin mungkin beberapa sudah ada yang bertanya, guru sebagai fasilitator atau guru memfasilitasi itu maksudnya apa? Nah, karena peran dan fungsi guru ini adalah sebagai fasilitator, orang memfasilitasi. Nah, ketahuan kan jadwalnya. Nah, orang yang memfasilitasi. Nah, memfasilitasinya gimana? Memfasilitasinya adalah dengan memberikan layanan kepada siswanya dan memberikan ruang untuk bisa membantu siswanya belajar seoptimal mungkin. Jadi kalau misalnya di tengah jalan siswanya mengalami kesulitan, nah ini dibantu sama gurunya gitu. Lanjut. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ada 4 kompetensi yang wajib hukumnya dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah pedagogik, kedua kepribadian, ketiga profesional, dan keempat itu sosial. Nah, yang pertama itu pedagogik. Nah, kompetensi seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang guru? Pedagogik ini atau pendidikannya. Jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan pendidikannya. Jadi kalau bahasanya nih ya, kalau misalnya dia guru BK, nah maka dia juga harus lulusan BK dan juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang dibutuhkan di bimbingan konseling itu, seperti bagaimana cara konseling, terus abis itu teknik-teknik yang bisa digunakan, terus kemudian dia tahu asas-asasnya, penerapannya seperti apa, layanannya apa saja, bagaimana pelaksanaannya. Nah, dia memahami itu. Jadi di kompetensi pedagogik ini lebih ke pengetahuan dia tentang teori-teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan juga pelayanan. Nah, yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, di sini tentunya guru diharapkan memiliki kepribadian yang bisa diterima di dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, jadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, terus yang
kepribadian yang sehat, yang menunjukkan pribadi yang ceria, yang ramah, yang menyenangkan. Nah, itu diharapkan dimiliki oleh seorang guru. Nah, yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kalau yang di pedagogik tadi diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang menunjang untuk proses pembelajaran dan pelayanannya, nah di kompetensi profesional ini adalah bagaimana kemampuan guru dalam memberikan aksinya. Jadi gimana sih pas dia udah waktu pelaksanaannya itu seperti apa, seprofesional apa dia dalam melaksanakan pembelajarannya, dalam menerapkan layanannya. Nah, itu dilihat di kompetensi guru ini, dan ini wajib hukumnya dimiliki. Jadi gimana sih seorang guru itu dalam memberikan pembelajaran, penerapan ilmu-ilmunya dalam pemberian pembelajaran itu atau dalam melaksanakan layanannya. Jadi kalau misalnya secara teoritis dia paham nih, oh teknik konselingnya itu ada sekian, teknik kursi kosong dipakai kalau ini, terus teknik yang lain dipakai kalau ini, terus penerapan teorinya itu kalau dipakai oh ini. Itu kan hanya secara pemahaman. Nah, tapi secara pelaksanaannya gimana? Nah, keprofesionalannya itu dilihat dalam pelaksanaannya atau saat eksekusinya. Nah, itu diharapkan juga dimiliki oleh seorang guru. Jadi tidak hanya sebatas teoritis, tapi juga secara praktek. Nah, dia juga bisa menguasai dan melaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, yang terakhir adalah kompetensi sosial. Jadi seorang guru diharapkan mampu berbaur dengan lingkungan sosialnya. Jadi dia bisa masuk di dalam lingkungan masyarakat atau di lingkungan siswanya itu sendiri. Jadi lebih merangkul secara lingkungan atau lebih bersatu dengan secara sosial dengan orang-orang di sekitarnya, berbaur lah. Jadi yang nggak boleh sombong, nggak boleh judes, nggak boleh jutek, nggak boleh acuh sama lingkungannya. Nah, itu kompetensi-kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru. Jadi kalau misalnya salah satu di antara 4 kompetensi ini ada yang belum tercapai atau ada yang dirasa belum serak, belum memuaskan, nah berarti perlu pelatihan ulang ke si gurunya ini biar dia lebih kompeten. Nah, terus selanjutnya, siapa sih itu peserta didik? Nah, kita pakai bahasanya peserta didik. Jadi yang biasa dipakai itu ada peserta didik, ada siswa, dan ada murid. Nah, kalau di sini peserta didik dikatakan sebagai anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kualitas dirinya melalui proses pendidikan tertentu. Nah, jadi kenapa dibilangnya peserta didik? Nah, karena peserta didik ini bisa siapapun dari rentangan usia berapapun. Nah, sedangkan kalau siswa sama murid itu hanya sebatas lingkup di sekolah saja. Tapi kalau misalnya proses pembelajaran dan mengajar, nah itu kan umumnya terjadi di sekolah. Jadi ya mungkin akan lebih familiar dengan bahasa siswa atau murid. Nah, padahal sebenarnya pendidikan itu kan tidak terbatas usia. Jadi seharusnya menggunakan peserta didik. Terus, nah tugas siswanya apa saja sih? Nah, kalau di sekolah, tugas siswanya tentu itu harus belajar. Nah, jadi kalau misalnya seorang siswa yang tidak mau belajar, malas belajar, nah berarti dia tidak melaksanakan tugasnya. Yang kedua adalah mengerjakan tugas. Nah, jadi mengerjakan tugas itu adalah tugas utama dan tanggung jawab utama dari si siswanya. Jadi kalau misalnya dia nggak ngerjain tugas, berarti nanti lama-lama label siswa yang menyangkut di dirinya itu bisa dicabut karena tugas dan tanggung jawabnya aja nggak dilakukan. Nah, yang ketiga adalah patuh dan hormat pada guru. Nah, jadi ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab siswa yang harus dilaksanakan. Kalau misalnya dia tidak melaksanakannya, gurunya dikata-katain, diacuhkan. Nah, ini juga bisa jadi kasus. Nah, jadi sesuatu hal yang bisa dikasuskan. Kenapa? Karena mematuhi dan menghormati guru itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab siswa. Nah, yang terakhir adalah disiplin. Nah, jadi jangan ngomel-ngomel kalau misalnya ada beberapa peraturan-peraturan di sekolah yang harus diterapkan, karena itu juga sudah jadi satu kesatuan bagian tugas dan tanggung jawab yang memang harus dilaksanakan oleh siswanya.
Nah, terus konsep belajar dan mengajar. Jadi belajar itu adalah untuk siswanya, yaitu proses perubahan tingkah laku mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilakukan oleh seseorang karena suatu pengalaman. Jadi belajar itu adalah suatu proses yang terjadi pada individu karena pengalaman yang sudah dilaluinya dan berdampak pada perubahan tingkah laku. Nah, sedangkan mengajar adalah proses pemberian informasi atau memindahkan informasi. Nah, yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, di sini ranahnya mengajar dilakukan oleh guru dan sedangkan belajar dilakukan oleh siswa. Nah, tapi tadi kan ada banyak tuh tugas-tugas guru, tidak hanya sebagai pendidik, tidak hanya sebagai pembimbing, tidak hanya sebagai pengajar, tidak hanya sebagai pelatih. Nah, di sini coba kita lihat perbedaan antara mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Nah, yang pertama dari aspek isinya. Nah, mendidik itu yang diterapkan atau yang diberikan itu adalah nilai-nilai moral dan kepribadian. Jadi ketika mendidik, guru bertanggung jawab untuk mengubah moral dan kepribadian siswanya. Sedangkan kalau membimbing itu lebih menerapkan norma-norma dan tata tertib yang berlaku. Nah, jadi membimbing siswa atau mengarahkan siswa untuk mematuhi norma-norma dan tata tertib yang ada. Nah, sedangkan mengajar yang diberikan adalah ilmu pengetahuan atau materi pembelajarannya. Jadi yang diberikan kepada siswanya adalah informasi tentang pengetahuan. Nah, sedangkan kalau pelatih atau melatih itu memberikan keterampilan atau kecakapan hidup. Contoh misalnya menjahit, berenang, terus memasak. Nah, itu melatih seseorang untuk terampil melakukan sesuatu. Nah, terus prosesnya gimana? Kalau mendidik itu prosesnya memberikan motivasi untuk mengikuti ketentuan dan tata tertib yang jadi kesepakatan bersama. Nah, sedangkan kalau membimbing adalah menyampaikan, mentransfer bahan ajar berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan usia siswa. Nah, jadi kalau misalnya mendidik itu langsung memberikan acuan norma-norma dan tata tertib yang berlaku untuk bisa ditaati karena biar dia itu bisa diterima di lingkungan masyarakat. Nah, sedangkan membimbing itu kita kasih nih materi-materinya, kita kasih kondisinya seperti apa. Nah, kita sifatnya itu mengarahkan. Nah, terus kalau misalnya mengajar adalah memberikan contoh pada siswanya. Jadi mengajar ini adalah memindahkan informasi. Nah, sebatas memberikan informasi saja. Nah, yang terakhir melatih adalah jadi contoh. Nah, kasih tahu cara renang yang baik itu gimana, cara masak yang benar itu gimana, terus cara menghitung matematika yang benar itu seperti apa, cara meluapkan emosi yang baik itu seperti apa. Nah, itu jatuhnya melatih. Nah, keempat poin ini, mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih, itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan jadi satu kesatuan yang memang merupakan tugas dan tanggung jawab seorang guru kepada siswanya. Jadi kalau misalnya dibilang konsep dasar belajar mengajar, nah kalau mengajar kan itu hanya memindahkan informasi. Nah, sedangkan sebenarnya mengajar itu tidak hanya sebatas memindahkan informasi aja ketika dia jadi seorang guru nih. Jadi dia tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, memberikan nilai-nilai dan norma-norma, terus mengarahkan siswanya itu untuk jadi orang yang lebih baik, yang mengikuti tata tertib yang ada dan mengikuti contoh-contoh yang baik pula. Terus dia juga dapat pengetahuan dan juga punya kecakapan nantinya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya. Nah, terus kalau misalnya memang ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan, nah silakan ditanyakan. Sudah tahu dong harus bertanya di mana. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, pembahasan kita hari ini, mari kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatannya dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19.